Penawaran atau supply itu artinya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen ke konsumen pada harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 7, ada harga barang, kemajuan teknologi, biaya untuk faktor produksi, jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi produsen, pajak dan subsidi. Hukum penawaran itu jika harga naik, supply-nya akan naik. Fungsinya ini P-1 ya ini dimasukin angkanya aja nih. Terus harga keseimbangan atau equilibrium itu harga pada suatu kuantitas yang diinginkan produsen sama dengan konsumen. Jadi PD sama dengan PS, GD sama dengan GS rumusnya. Terus pembeli dan penjual marginal. Kalau pembeli itu yang marginal itu tuh sesuai harga pasar, super marginal tuh lebih tinggi dari harga pasar, kan dia orang kaya berarti. Terus submarginal tuh yang pengennya di bawah harga pasar. Kalau yang penjual marginal itu tuh sesuai harga pasar, super marginal tuh dia jualnya lebih kecil dari harga pasar, karena ini dia dapat namanya premi produsen, artinya dia dapat harga pokok barang-barangnya itu lebih kecil dari harga pasar. Kalau submarginal itu tuh harganya dia minta lebih tinggi dari harga pasar. Terus pasar sendiri adalah ketika produsen dan konsumen bertemu lalu membuat kesepakatan harga. Syarat terbentuknya ya ada penjual, ada pembeli, ada barang dan jasanya yang dijual belikan, terus ada kesepakatannya antara penjual dan pembeli. Terus peran pasar bagi produsen itu untuk tempat menjual produk, tempat target konsumen, dan tempat dapat faktor produksi. Kalau konsumen itu tuh dapat produk, terus pasar juga dapat jadi pembanding harga dan kualitas. Bagi sumber daya manusia, dia jadi peluang usaha, tenaga kerja, dan promosi. Pembangunan ini dia menyediakan barang dan jasa, sarana distribusi, sediain tenaga kerja, terus juga dia berguna sebagai pendorong ekonomi. Terus jenis pasar dari barang yang ditransaksikan ada output dan juga ada input. Output itu ada output itu artinya pasar produk, kalau input itu tuh pasar produksi, faktor produksi. Kalau output itu ada yang jenisnya ada persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu penjual dan pembeli sama-sama tidak memengaruhi harga. Jadi harganya tuh pure ditentukan dari kesepakatan penawaran dan permintaan. Biasa ciri-cirinya barangnya homogen, terus bebas keluar masuk pasar. Contohnya pasar sayur, batik, dan beras. Kalau yang persaingan tidak sempurna, ini ada 4, monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Monopoli itu tuh satu perusahaan yang mendominasi dan tidak ada alternatif. Jadi dia nih ciri-cirinya ada hambatan masuk pasar karena ya dikuasain satu perusahaan ini. Terus dia ini profitnya atau keuntungannya terpusat. Contohnya PLN, Pertamina. Duopoli ini ya sama kayak ini tapi perusahaannya 2. Contohnya Visa, Mastercard. Terus oligopoli itu penjualnya beberapa. Contohnya Samsung, Apple, Xiaomi, dan lain-lain. Terus persaingan monopolistik itu tuh beberapa produsen, produknya sama, mereknya beda. Kayak jarum, gudang garam, gitu-gitu. Terus pasar input atau pasar faktor produksi ini ada 4, pasar uang, pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditi. Pasar uang nih menyediakan dana dalam jangka pendek. Kalau pasar modal nih dana dalam jangka panjang. Kalau tenaga kerja nih sifatnya abstrak. Ininya kayak tenaga kerja di koran dan lain-lain. Dia kan nggak ketemu langsung. Terus pasar komoditi itu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Peran Iptek dalam pasar itu ada mendukung di perdagangan elektronik dan juga pasar daring. Perdagangan elektronik itu pokoknya semua perdagangan yang pakai internet kayak ngepost barang yang mau kita jual di Facebook itu namanya perdagangan elektronik. Kalau pasar daring itu tuh kayak toko online, jadi kayak situs belanjanya yang diatur sama operator. Terus masuk ke tema 4, alat pembayaran. Sistem pembayaran itu ada 2, ada tunai, ada non-tunai. Tunai itu uang kartal, dia ini kertas sama logam. Kalau non-tunai ini bisa kartu, cek, biliar giro, e-money, dan lain-lain. Tunai itu, pertama uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk transaksi. Fungsi uang ada yang asli, ada yang turunan. Asli atau yang utama itu tuh sebagai alat tukar atau transaksi tentunya. Terus dia juga sebagai alat satuan hitung untuk membandingkan harga.
Kalau yang turunan dia bisa untuk simpan kekayaan, alat pengalih kekayaan, terus sebagai standar pembayaran yang ditunda atau hutang. Terus motif punya uang menurut ini orang, transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Transaksi itu ya maksudnya belanja sehari-hari, kayak kita beli makan, beli apa kan transaksi uang. Terus berjaga-jaga itu untuk menyiapkan kebutuhan yang tidak terduga, kayak misal kita nabung untuk nanti siapa tahu masuk rumah sakit atau gimana gitu. Spekulasi itu tuh untuk memperoleh aset, memperoleh untung dari perubahan harga aset atau investment. Jadi kayak saham obligasi maksudnya yang motif spekulasi. Terus jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan, ada kartal, ada giral. Kartal ini kan yang logam sama kertas. Dia ini dikeluarkan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kalau giral tuh ya yang selain Bank Indonesia. Giral ini kayak yang ATM dan lain-lain. Bahan uang ada logam dan kertas. Berdasarkan negara yang mengeluarkan itu ada dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan nilai uangnya itu ada nilai uang penuh dan uang tidak penuh. Kalau yang penuh tuh yang bahannya sesuai dengan harganya, contohnya kayak emas, perak, tembaga. Kalau yang tidak penuh tuh contohnya uang kertas, jadi kayak value-nya dia tuh beneran cuman dari nominal yang tertera, bahannya kan sama-sama kertas. Terus syarat uang mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah, maksudnya ada kayak pecahan yang lebih kecilnya. Terus diterima secara umum, jumlahnya terbatas dan sulit dipalsukan. Terus ciri umum uang rupiah yang kertas ada lambang Garuda, frasa NKRI, ada nominal yang ditulis dengan angka dan huruf, ada tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia, ada nomor seri dan tahun emisi cetak. Kalau yang logam itu tuh ada frasa RI-nya, terus ada lambang Garuda, ada nominalnya berupa angka aja, ada tahun emisi juga. Ciri keasliannya tuh ciri aslinya dari uang rupiah itu Bank Indonesia melindungi uang dari pemalsuan. Terus makin tinggi nilai uangnya, makin tinggi pengamanannya juga. Terus ada pengamanan kasat mata. Ini Google-nya beda-beda sih, tapi kayaknya ini watermark pahlawan yang di Terawang itu, terus ada desainnya juga. Kalau yang tidak kasat mata tuh ada tinta tidak nampak, dia harus dipanasin, ada tulisan mikro yang harus dilihat pakai kaca pembesar, terus ada beberapa ornamen tersembunyi. Terus bahannya itu serat kapas. Unsur pengamannya itu tuh bahan dan teknik cetak. Cetaknya tuh uang kita tuh ada kayak nggak datar gitu, jadi ada kasar-kasarnya tertentu. Uang kita juga di samping kanan kirinya nih ada kayak semacam kode tunanetranya. Terus pengaman terbuka dan tidak terbuka nih yang kasat mata, tidak kasat mata nih yang tidak terbuka. Karakteristik uang logam itu mudah dikenal, tahan lama dan aman, ukurannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, terus bentuknya bundar. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, pertama tahap perencanaan. Ini dia nih diskusi sama pemerintah mau ngeluarin uang apa. Terus percetakan oleh Perum Peruri, hanya Perum Peruri yang bisa mencetak karena kewenangan hanya ada di dia. Terus pengeluaran, ini publikasinya aja. Terus pengedaran disebarin ke masyarakat. Terus pencabutan dan penarikan, uang-uang yang sudah tidak berlaku itu bakal diambilin, terus ada pemusnahan. Ini nanti diskusi sama pemerintah juga. Terus masuk ke non tunai, yang pertama ada cek dan biliet giro. Bedanya apa? Cek itu diatur oleh KUHD, biliet giro itu tuh surat Bank Indonesia, jadi diaturnya OJK. Cek itu bisa dicairin secara tunai, biliet giro cuman bisa dipindahin ke rekening lain gitu. Kalau kartu ATM itu transaksinya bank paling sering dipakai. Kartu kredit ya intinya kartu kredit tuh kayak bisa pakai tidak sesuai. Kalau ini kan harus sesuai saldo. Kalau ini nggak harus sesuai saldo, tapi ya nanti harus dilunasin. Tahu lah kartu kredit pasti. E-money, uang elektronik ya, M-banking dan lain-lain. BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Ini nih fungsinya buat membayar cepat dengan nominal yang besar. Jadi tapi dia ada kayak fee-nya tuh lumayan tinggi karena dia langsung
langsung terbayar dengan cepat. Kalau SKNBI itu sistem clearing nasional Bank Indonesia, dia transfer dana dengan biaya yang murah tapi lebih lama karena sistemnya clearing itu tuh kayak misal jam 12 clearingnya. Misal kamu transfer di jam 1 nggak bisa, harusnya di clearnya tuh jam 12 di esok harinya. Terus pengiriman uang, KUPU itu kegiatan usaha pengiriman uang. Pengiriman uang lewat penyelenggaraan tanpa syarat dari pengirim sampai ke penerima. Ya. Terus sistem pembayaran prinsipnya itu ada 4. Pertama, aman, artinya segala resiko harus dikelola dengan baik. 2. Efisiensi, harus bisa dipakai secara luas. Ini dengan tujuan agar masyarakat, karena dipakainya secara luas, beban yang ditanggung juga semakin ringan karena dibaginya ramean. Kesetaraan itu tidak ada pihak yang memonopoli. Perlindungan konsumen ya memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Terus komponen sistem pembayaran ada pastinya alat pembayaran, terus sistem pembayaran itu sendiri. Sistem pembayaran itu sistem yang memproses instrumen pembayaran. Terus ada lembaga yang memproses, ada saluran pembayarannya. Di sini contohnya ada 4. Ada ATM, teller, ini petugas teller maksudnya, terus ada internet, ada kartu kredit. Terus peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu sebagai operator, regulator, dan penggunanya. Tujuan Bank Indonesia itu menjaga kestabilan rupiah. Kewajibannya Bank Indonesia itu merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai sistem pembayaran ini, terus mengasih izin penyelenggara sistem pembayaran, konsultasi dan fasilitasi penyelenggara sistem pembayaran, terus pengawasan, terus dia juga sosialisasi dan edukasi. Terus isi Bretton Woods ini nggak sesuai banget sama yang di buku, cuman intinya kayak gini. Semua negara itu menetapkan nilai tukar yang tetap yang dikaitkan dengan USD. Terus pembentukan lembaga keuangan internasional berupa IMF dan IBRD. Terus dia mendorong perdagangan internasional. Terus USD jadi mata uang cadangan secara global. Udah.